Siang Kak, dan juga teman-teman semua, kami di sini dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai surat sudah kami review itu mengenai the cost effectiveness of digital health intervention as a systematic review of the therapy. Presentasi akan dilakukan oleh saya, Baik, dari jurnal yang kita peroleh itu ada beberapa jenis intervensi. Yang pertama ada video partners, yaitu memungkinkan terjadinya konsultasi antara nankes atau dokter dengan pasien dengan segala kondisi. Kemudian ada pesan teks, memberikan pasien pengingat, pendidikan atau bantuan manajemen dari sesuai kondisi kesehatan. Kemudian ada website kesehatan, memberikan kemudahan atau mengakses informasi kesehatan personal selama 24 jam non-stop. Kemudian ada juga telepon, digunakan nankes untuk memberikan dukungan atau memberitahukan cara perawatan mandiri. Kemudian ada aplikasi di smartphone, memberikan dukungan, pengiriman promosi perawatan, berbagai informasi kesehatan. Kemudian juga ada teknologi dan inovasi digital. Ini ada remote dan drone versus therapy system. Kemudian dari jurnal yang kita peroleh itu intervensi secara digital itu terutama itu pada intervensi aplikasi mobile atau website. Intervensi kesehatan digital ini dapat mengaruhi keefektifan biaya dengan efek yang menguntungkan baik dari segi biaya maupun dari hasil kesehatan. Penggunaan internet digital ini juga mengarah pada pencapaian efisiensi dan hasil yang lebih baik pada pasien, optimal sumber daya manusia dan teknologi yang tersedia, serta pengurangan biaya dan layanan secara konsisten. Kemudian juga dari studi tersebut juga menemukan bahwa intervensi kesehatan digital ini memberikan efek yang lebih praktis sehingga menjadi penerapan baru sehingga lebih untuk memudahkan optimalnya perawatan kesehatan mulai dari nankes ke pasien. Sekian dari kelompok kami dari Ini berarti positif semua ya? Iya, jadi dari jurnalis sebenarnya kan ini lebih dari ini jurnal Pak. Jadi kalau dari jurnal teman saya intinya dia itu dari 35 jurnal, itu dari tahun 2019 sampai 2021 kurang lebih, itu mereka menjelaskan seperti untuk langsung ke koefisiensi dan seperti itu aja, tapi mungkin hanya beberapa itu dia cuma menekankan adalah beberapa jurnal memang tidak menyebutkan kalau sebenarnya ini antara efisiensi dan juga health outcome ini juga itu nggak berhubungan kayak seperti itu. Jadi itu lebih ke jadi kalau untuk Indonesia sendiri nggak bisa dijelaskan. Oh iya. Berarti kalau di jurnal pertama ini disampaikan kalau penggunaan website, penggunaan aplikasi, penggunaan apa lagi tadi? Penggunaan dari salah satunya kayak telepon, misalnya ada pesan berarti SMS, atau chat itu dianggap lebih efektif dalam memberikan. Oke. Nanti mungkin akan melihat perbedaan sama kelompok-kelompok lain. Nah, ini dari kelompok yang jurnal tersebut belum banyak apa yang menjadi kendala. Ya. Selanjutnya, Baik, selamat sore Pak Dian dan teman-teman. Saya dari kelompok 2 sebenarnya bersama Cantika, namun Cantika berhalangan hadir. Untuk jurnal yang kami dapat ini terkait digital health intervention terhadap manajemen berat badan dari anak-anak dan remaja. Mungkin kriteria inklusinya bisa digabung sama pendahuluan. Untuk sasarannya yaitu
anak-anak dan remaja. Tentunya tujuannya untuk melihat apakah intervensi, khususnya intervensi yang digital itu lebih efektif atau tidak daripada intervensi secara konvensional. Ini adalah bentuk-bentuk dari intervensi digital, yaitu berbasis seluler atau mHealth, kemudian web, kemudian pesan SMS itu juga bisa dengan telepon dan telematis. Kemudian memang untuk fitur-fiturnya sendiri memang disesuaikan dengan basis yang ada, sesuai dengan penggunaannya. Kemudian untuk kelompok digital tentunya didukung oleh praktisi layanan kesehatan, kemudian mereka menghadiri sesi tatap muka atau konferensi video, kemudian sesi ini mencakup penetapan tujuan, teknik motivasi, umpan balik individual berdasarkan catatan pola makan atau aktivitas fisik berbasis teknologi dan peningkatan penggunaan alat digital yang disediakan. Sedangkan untuk kelompok konvensional, tentunya dari jumlah sesi, kemudian jenis kegiatannya, tenaga profesional, dan cakupan penyampaian materinya tentu sama. Namun yang menjadi kendala tentu untuk kelompok konvensional ini tidak langsung mendapatkan intervensi seperti kelompok intervensi digital seperti itu. Kemudian data-data terkait kecukupan energi dan komponen makro-mikronutrien lainnya, aktivitas fisik, dan pemilihan makanan yang baik atau tidak tentunya juga harus menunggu ketika pasien bertatap muka dengan tenaga profesional yang menangani pasien tersebut. Nah, untuk kesimpulannya, berdasarkan jurnal kami, bahwa intervensi digital itu lebih efektif daripada yang konvensional. Dan lebih efektif lagi jika keduanya itu digabung. Jadi sesekali memang untuk intervensi digital itu perlu tatap muka secara langsung dengan tenaga kesehatan. Kemudian untuk anak-anak dan remaja, mereka lebih efektif jika bersama kedua orang tuanya seperti itu. Kemudian untuk pengamatan atau penelitiannya sendiri, mereka telah melakukan selama 3 sesi, yaitu percobaan di 3-4 bulan, 5 bulan, dan 6 bulan. Dan ternyata minimal keefektifan yang dirasakan itu di 6 bulan. Sekian dari kami. Silakan ada bawa. Kalau ini ke anak-anak ada yang berbeda mungkin dengan punya kalian, silakan bisa disampaikan. Ini sudah dibaca. Intervensinya berat-berat. Bisa segera enggak? Segera dilakukan dan segera selesai. Kalau penurunan berat badan kepada remaja, itu waktu cukup panjang atau ya? Untuk tadi disampaikan sampai 6 bulan, ada 6 bulan juga. Nah, semakin panjang dibandingkan yang 3 bulan berarti lebih efektif kan? Yang 6 bulan. Jadi lebih efektif untuk keluar dan kalau 6 bulan. Minimal 6 bulan. Minimal 6 bulan Menggunakan yang intervensi digital. Menggunakannya pakai apa? Toolsnya. Untuk yang di jurnal ini ada seluler atau kayak telepon gitu, terus SMS, telemedis, sama website. Ada yang mau tanya? Nanti setelah teman-teman selesai menginformasikan, saya ada beberapa slide. Saya akan menyampaikan ada beberapa yang kelemahan penggunaan digital health di dalam intervensi fisik. Nanti silakan. Ya, oke. Terima kasih Mbak. Silakan dilanjutkan ke jurnal yang lain.
Baik, selamat sore Pak Dian dan teman-teman. Kami dari kelompok 3 di sini akan mempresentasikan mengenai telehealth, useful tool for the management of nutrition and exercise program in pediatric obesity in the COVID-19 era. Jadi sebenarnya gambaran telehealth ini tuh dia tuh kayak aplikasi berbasis online. Nah, tujuannya itu dibentuk itu karena pada saat COVID-19 ini peneliti itu melihat bahwa ada data yang menyatakan bahwa aktivitas fisik sama kejadian obesitas itu meningkat di kejadian pas COVID-19 ini. Makanya aplikasi ini dibuat untuk memantau seperti berat badan, nutrisi, dan juga berbagai hal yang terkait dengan gizi seperti itu. Itu intinya. Lalu di masa COVID itu kan ada pembatasan sosial ya, sehingga anak-anak sendiri itu mengalami tidak masuk sekolah karena ada pembatasan itu dan mereka harus melakukan secara daring gitu, dimana kalau daring itu banyak kegiatan yang dibatasi, mereka jadi tidak banyak bergerak dan juga untuk di sini makanannya tidak seimbang kayak gitu, menghasilkan yang obesitas ini, maka dibutuhkan telehealth gitu berupa monitoring, program, dan juga dari asupan makanannya gitu. Lalu untuk karena tujuannya sendiri anak-anak, awalnya sendiri untuk bentuk telehealth-nya ini tidak hanya kayak berupa games, kayak mereka harus joget dan sebagainya itu, tapi ada juga berupa website dan juga untuk konsultasi gitu. Dimana konsultasi ini kan ada peran orang tua juga yang melihat, ya memantau anaknya dalam melakukan program diet ini. Gitu. Kalau misalnya yang segini ini, dia tuh kayak yang joget kayak gitu. Nah, itu tuh membuat anak itu jadi mau untuk melakukan aktivitas dan dia nggak malu karena kalau misalnya olahraga di luar itu biasanya malu kayak gitu, agak mager seperti itu. Selanjutnya di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan yang pertama itu karena di program yang telehealth yang dibikin ini itu bisa mengubah perilaku, terus juga penurunan berat badan, juga melakukan dukungan nutrisi seperti yang tadi sudah dijelaskan dengan berbagai program yang tadi sudah dijelaskan juga oleh Vero. Terus juga untuk kelebihan selanjutnya, karena bisa memberikan perawatan kesehatan itu bukan hanya untuk orang yang terinfeksi saja, tetapi untuk yang tidak terinfeksi itu juga bisa melalui online itu. Nah, tapi tetap di sini ada kekurangannya. Jadi yang pertama itu karena ini berbasisnya online, jadi tidak bisa mengatasi penyakit yang atau bisnis yang keparahannya tuh tinggi gitu. Jadi kalau misalnya cuman sebatas hanya kayak memantau berat badan dan kayak memberikan intervensi nutrisinya bagaimana, pola makannya bagaimana, mungkin bisa. Tapi kalau misalnya udah menyangkut lebih dari itu, tetap itu harus ada melakukan minimal kunjungannya dan tentu harus perawatan lebih ekstra ke rumah sakit seperti itu. Terus yang kedua, karena tadi itu ini sistemnya online, jadi tidak bisa dilakukan pemantauan secara langsung dan lebih efektif karena kan ini lebih kayak orang tuanya dan mungkin kunjungannya ini juga enggak yang benar-benar konsisten karena ini di masa COVID-19 seperti itu. Sekian dari kelompok kami. Baik, silakan ya. Kita mungkin kalau ini ada beberapa kelemahan yang disampaikan ya di dua jurnal sebelumnya belum tersampaikan kelemahan DHI sekarang tidak. Kelemahan terkait dengan pemantauannya jadi nggak bisa. Kita juga nggak bisa maksa bagaimana benar nggak datanya sih. Kamu melaporkan berat badanmu sudah turun berat badan ya? Ya. Berat badanmu sudah turun 0,5 kilo. Buktinya mana? Emang beneran yang ditimbang adalah tubuhmu. Kita juga nggak ngerti apa yang dituliskan sudah betul atau tidak. Nggak ada yang tahu. Cara nimbangnya benar atau enggak. Jangan-jangan masih pakai baju jaket dan lain misal. Kita nggak ngerti. Jadi nggak bisa tidak bisa dipertanggungjawabkan datanya betul atau tidak. Terus kalau memang ada penyakit kondisinya parah yang lain, ya tidak sampai situ karena kita nggak tahu hanya berdasarkan data yang diminta. Jadi itu nanti saya ada beberapa. Ada yang menyampaikan sesuatu teman-teman silakan. Kayak ini ada pautannya seperti apa? Ini asumsinya kelompok 1 pada 3.
penelitiannya dari luar semuanya ya, belum ada yang di dalam Indonesia ya. Untuk 3 pertama ini ada yang penelitian dari luar, oh dari Indonesia ya. Inilah yang saya sampaikan bahwa masuk ke topik mata kuliah isu karena di Indonesia belum banyak dipakai. Padahal belum banyak diuji, belum banyak dilakukan penelitian ini karena padahal semakin kesini semakin banyak pemakaian gadget. Sekarang jam tangan pun banyak yang menggunakan jam tangan pintar yang bisa mengatur langkah, kalau sebenarnya tidak salah langkahnya berapa, kondisinya berapa gitu. Jadi gadget semakin banyak dipakai. Sebenarnya terapi konsultasi mungkin harus kunjungan ke ahli gizi ke depan tidak akan banyak. Ada dokter. Ada yang mau disampaikan? Ya. Terima kasih Mbak. Selanjutnya kelompok Kami akan mempresentasikan dengan judul Digital Health Intervention for Input Cardiometabolic Profile Among Adults with Obesity and Chronic Disease Systematically. Untuk yang pertama, intervensi kesehatan digital itu merupakan teknologi yang digunakan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan layanan kesehatan melalui komputasi seluler, data klinis, dan genetik. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk membuktikan apakah ada hubungan intervensi kesehatan digital dengan peningkatan profil resiko kardiometabolik pada orang dewasa dengan obesitas atau penyakit kronis. Selanjutnya, untuk yang dibahas dalam jurnal yang kami temukan itu yang pertama, menurut studi pada jurnal, intervensi kesehatan itu berpotensi efektif dalam menurunkan berat badan pada orang dewasa dengan obesitas atau penyakit kronis. Namun terkait profil resiko kardiometabolik lain seperti tekanan darah, kadar glukosa, dan lipid, belum ada bukti studi yang mengatakan bahwa intervensi kesehatan digital ini efektif digunakan, karena masih sedikit studi yang membahas terkait hal tersebut. Lalu untuk yang kedua, itu mekanisme kesehatan digital dalam menurunkan berat badan pada orang dewasa dengan obesitas atau penyakit kronis. Hal ini dapat disebabkan karena yang pertama, kesehatan digital ini dapat mempermudah dan meningkatkan edukasi gizi dan diet melalui konten yang ada dalam aplikasi kesehatan digital tersebut. Lalu yang kedua, kesehatan digital ini juga dapat memotivasi penderita untuk melakukan perilaku hidup sehat melalui konten dalam aplikasi. Lalu yang ketiga, kesehatan digital ini dapat meningkatkan penderita untuk menjalankan program diet dan berolahraga secara terstruktur melalui notifikasi digital. Lalu yang ketiga, dari studi yang terdapat dalam jurnal, itu sekitar 88% menemukan hasil positif bahwa intervensi digital berhubungan dengan penurunan berat badan atau IMT. Next. Lalu untuk kesimpulannya, dari hasil penelitian di dalam jurnal tersebut didapatkan bahwa intervensi kesehatan digital berpotensi efektif terkait profil kesehatan kardiometabolik atau CMR, khususnya penurunan berat badan dan BMI atau IMT. Tapi menurut penulis diperlukan studi tambahan untuk menilai apakah intervensi kesehatan digital ini juga berpengaruh terhadap profil resiko kardiometabolik lainnya, termasuk tekanan darah, glukosa, dan juga kadar kolesterol. Sekian, berikut daftar peserta dari kelompok kami. baik, berarti kelompok 1, 2, 3, 4 bicara tentang berat badan ya. Betul.
kelompok 1 ya. Lebih ke antara hubungan health outcome-nya sama efisiensi dari yang kita belajar. Iya. Health outcome-nya, Jadi cuma kayak lebih baik atau enggak secara digital. tapi yang diintervensi apa? Saya sendiri enggak. Nggak disampaikan. Jadi cuma menjelaskan jenis-jenisnya. Habis itu dia cuma kayak menyimpulkan kalau dari sini tuh hasilnya tuh kayak ada perubahan sedikit. Jadi kan penyakitnya beragam gitu loh. Oh, Jadi ya benar-benar peta semua itu udah banyak. Cuma di inklusi jadinya 35 doang. Nah dari 35 itu enggak yang tahu penyakit gitu Pak. Jadi sampai itu banyak penyakit. Jadi sebenarnya memang kalau seperti kalau misalnya ada saran dari penelitinya itu, kalau penelitinya tuh lebih ke arah yang lebih spesifik lagi untuk mengetahui lebih jelasnya mengenai infeksi digital dengan topik atau dengan topik. jadi ikuti di kelompok 2, 3, dan 4 bicara tentang berat badan. Lebih ke berat badan. Ada yang lain mungkin kelompok 5, 6, 7 sampai 10 bicara non berat badan. Kira-kira dan hari ini saya berbagi kapasitas kita juga. Ada lagi? Sorry, Pengetahuan nanti. ada lagi? Ulangan mayoritas Jakarta University ya. Oke, nanti kita akan diskusi. Terima kasih Mbak. Silakan selanjutnya. Baik, selamat sore Pak Dian dan juga teman-teman. Kami dari kelompok 5 akan mereview jurnal mengenai edukasi gizi berbasis teknologi untuk peningkatan pengetahuan gizi dan antioksidan pada remaja. Baik, yang pertama ada pendalaman dari Google. Untuk pendalamannya, studi mengevaluasi metode edukasi gizi berbasis WhatsApp untuk meningkatkan pemahaman remaja mengenai gizi dan antioksidan dengan harapan memberikan kontribusi dalam pencegahan masalah gizi pada populasi tersebut. Metode dalam penelitian ini desain penelitian eksperimen one group pretest dan post-test design. Lalu perhitungan responden menggunakan teknik hipotesis beda rata-rata dua kelompok berpasangan dengan jumlah responden 29 dari SMA Muhammadiyah Jakarta. Intervensi dilakukan dengan menggunakan fitur pada aplikasi WhatsApp, yaitu WhatsApp Bot, dan dilakukan selama 4 minggu. Jadi nanti sebelumnya, setelah para responden ini mengisi kuesioner dengan jadi di situ ada ngisi data antropometri dan data pribadi, lalu akan dilakukan pretest mengenai gizi dan antioksidan. Setelah itu mengakses secara mandiri informasi yang berada di WhatsApp Bot yang judulnya Kita Sehati. Ini singkatan dari kabar, informasi, dan berita seputar kesehatan dan gizi selama 4 minggu. Setelah itu melakukan intervensi WhatsApp Bot Kita Sehati selama 4 minggu itu tadi, lalu responden mengisi kuesioner post-test secara online. Oke, untuk hasilnya itu diperoleh untuk rata-rata pretestnya itu 71,4 dan rata-rata post-testnya 86,5, sehingga tingkat pengetahuan responden itu meningkat secara rata-rata. Lalu untuk tingkat kepatuhan itu 72,4% itu patuh setiap harinya membuka WhatsApp botnya itu, lalu 27,6%-nya tidak patuh, sehingga diperoleh bahwa ada hubungan signifikan antara kepatuhan responden dalam mengakses WhatsApp bot dengan peningkatan nilai responden dengan karena P-nya kurang dari 0,05. Selanjutnya kekurangannya itu dikarenakan dipengaruhi oleh situasi dan kondisi responden. Karena rasa ingin tahu masing-masing responden, lalu adanya akses kuota dan juga perangkat handphone atau WhatsApp yang memadai. Selanjutnya untuk kelebihan dari aplikasi WhatsApp ini lebih mudah dipahami daripada aplikasi yang lain, lalu aplikasinya cukup ringan dan dapat cukup hemat dalam penggunaan data internet. Sehingga edukasi menggunakan WhatsApp Bot ini signifikan meningkatkan pengetahuan gizi dan antioksidan siswa di SMA Muhammadiyah 25 Jakarta dan sebagian besar berhubungan dengan kepatuhannya dalam mengakses WhatsApp Bot. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanya? Oke,
Silakan ada yang mau tanya enggak? Berarti edukasi tapi menggunakan bahasa bot. Menggunakan bahasa bot. Kenapa? Karena kalau nggak pakai bot capek. Sekarang kan kalau kalian mau akses sesuatu, saya pernah beli produk sesuatu terus dijawab lewat bahasa bot. Kalau ada pertanyaan tentang ini silahkan ketik topik tentang apa pertanyaannya, ketik 1, 2, 3, 4 atau bahkan ketik secara umum. Mereka menggunakan keyword identifikasinya. Jadi kalau mau saya mau cara tahu tadi tentang apa itu tentang Sudah sampai antioksidan. Makanan apa sih yang kaya antioksidan? Ada keyword yang ditanyakan terus aplikasi secara otomatis akan menyampaikan jawaban. Kalau kalian atau teman kalian yang lain menanyakan hal serupa, jawabannya sama. Kalau pertanyaannya sama, jawabannya sama. Karena sudah disetting kalau keywordnya ini nanti jawabannya ini, keywordnya ini jawabannya. Ini itu penggunaan. Kalau kamu harus edukasi satu persatu, konsulen satu persatu, capek kan? Nah, cuman topiknya sudah ditentukan apa, sehingga sudah diarahkan. Oh nanti kalau ada keyword ini muncul, jawabannya seakan-akan sudah ngobrol langsung dengan tenaga gizinya atau psikolognya atau siapa yang menjadi edukatornya di situ. Padahal dia sama sekali nggak ngapa-ngapain saat itu. Itu yang terjadi sekarang di beberapa telehealth di Indonesia. Menggantikan peran kita nggak sebenarnya? Ya, kamu cukup di hire sekali loh. Saya punya uang, saya mau bikin aplikasi, kamu tenaga gizi toh? Iya, oke, silahkan. Ada beberapa pertanyaan seperti ini, tolong divalidasi jawabannya benar atau enggak. Benar, baik, terima kasih. Stop. Iya, selanjutnya biarkan sistem yang menjawab. Kan ketika tanya kan juga pakai bot. Kalau tanya ke website dan jawab kan bot. Bukan manusia. Kalau yang tanya se-Indonesia Raya, siapa yang mau jawab? Siapa mau ngetik? Ini kan nggak mungkin. Sekarang seperti itu. Mungkin nggak berarti tenaga kesehatan besok akan diganti sama AI. Nah, apa yang menyebabkan tenaga kesehatan tidak bisa digantikan oleh AI? Nah, kalau sedemikian rupa di setting bisa mempelajari banyak hal yang membuat sistem kan belum tentu orang kesehatan. Karena orang kesehatan tidak belajar banyak tentang sistem. Orang yang belajar tentang sistem itu kan akan membuat sistem itu. Dan kalau saya pengen sistemnya bisa gini, setting jadi. Apa yang membuat kalian yakin bahwa tenaga kesehatan tidak tergantikan oleh AI? Apa? Kemampuan apa? Kalau misalnya ada orang sakit dan tindakan itu kan kemampuan tenaga kesehatan itu untuk memberikan intervensi dan pemeriksaan yang lebih baik itu. Jadi dia kalau misalnya dokter itu kayak dia bisa mengoperasi dan sebagainya. Kalau misalnya ada gizi mungkin lebih kayak bisa secara langsung memantau gimana gitu. Kalau sekarang tenaga gizi misal satu rumah sakit dengan 200-300 pasien, ada tenaga gizi misal 10 atau banyak kan? Sekarang bisa pakai bot. Tenaga gizinya cuma 2 aja. Kan berarti tergantikan ke 8 orang yang lain. Saya nggak ngomong nakes tergantikan 100% enggak. Untuk beberapa hal yang belum penanganan, untuk saat ini sepertinya belum. Tapi tergantikan dalam artian jumlahnya jadi berkurang. Nah ya posisi-posisi tersebut untuk beberapa posisi yang umum itu diganti dengan AI. Menurut kalian bagaimana? Saat ini kita belajarnya digital health intervention, digital media intervensi media yang digitalnya hanya sebagai media saja. Konsultasi tadi tetap ada orang di belakang layar, kecuali kelompoknya ini maksud bicara tentang bot. Tapi kalau yang lain yang ada tanya jawab cuma nggak bisa ketemuan langsung. Jadi
elektronik base-nya hanya sebagai media, ya kan? Masih tetap ada man behind teknologi gitu. Masih ada orang di belakang teknologi, orang nakesnya, nangkap ya? Saat ini hanya medianya saja, kita nggak perlu ketemuan, bisa tetap konsultasi atau edukasi. Kita nggak perlu kuliah, masih ada Zoom. Misalnya, nah kita masih bicara tentang digital intervensi, menggunakan ya Zoom tadi misalnya. Yang saya tanyakan, otaknya pun man behind teknologisnya bisa nggak digantikan dengan AI? Jadi untuk posisi tertentu jelas media sudah digital, orang di belakangnya sudah ada orang. Jadi sudah pakai benar-benar AI, robot, memang dengan sistem. Mungkin nggak untuk nakes atau intervensi gizi bisa. Mungkin nggak posisi kita digantikan oleh sistem bot atau mungkin AI tadi aneka macamnya yang mungkin akan ada di beberapa waktu ke depan. Mungkin nggak usah kuliah aja, misalkan kayak gitu. Seakan-akan bicara kayak gitu dong. Karena posisinya sudah digantikan dengan AI atau AI sudah siap bersaing dengan kamu. Mungkin nggak pendapat kalian itu pasti. Silakan. Mungkin bisa, tapi nggak 100% karena tetap manusia itu perlu pendekatan sesama manusia, yang itu cuman hati nuraninya yang dimiliki oleh manusia, dan AI nggak punya hati nurani dan pendekatan yang bisa mengerti pasien itu bagaimana. Bagaimana menurutmu menggambarkan pendekatan sesuai dengan hati nurani? Saya ngomong sama kamu dengan pendekatan seperti ini, gitu. Saya ngomong sama temanmu dengan pendekatan seperti ini. Apa yang membuat saya berbeda melakukan intervensi kepada kalian berdua? Menurutmu apa yang berbeda dari kalian berdua? Yang membuat saya harus memberikan intervensi yang berbeda, cara penyampaiannya menggunakan hati nurani yang berbeda. Apa yang membuat itu bisa berbeda? Mungkin latar belakang dan juga karakteristik masing-masing orang. FBI bahkan sekarang AI itu sudah men-setting bot bisa mempelajari kata, mempelajari emosi. Oh, kamu bisa mendengarkan itu berdasarkan nuansa lagu kok. Kalau irama lagumu disinyalir sama sistem, oh kamu lagi jatuh cinta ya, kok lagunya bicara tentang cinta terus, Pak, YouTube akan memutarkan lagu yang cinta tanpa kamu minta. Jangan sepertinya juga bisa. Kamu sedang apa yang kamu rasakan hari ini? Saya sedang gelisah, maka akan disarankan lagu-lagu tanpa kamu pilih untuk meningkatkan dirimu mood sesuai dengan dirimu. Betul kan? Siapa ada orang di belakangnya? Nggak ada. Ternyata sistem sudah bisa menganalisis emosi seseorang. Ketika mungkin nanti dengan sistem silakan tampilkan wajah Anda dan berbicaralah kepada kami. Mungkin juga dengan marah atau mungkin sedih akan dibaca. Oh, kalau sedih maka responnya dengan ada cukup seakan-akan komunikasi yang tertulis ataupun dengan suara itu sudah dibuat sedemikian rupa sehingga seakan-akan ada orang yang memahami klien yang sedang sedih. Itu sudah terjadi. Jadi di waktu itu saya baca jurnal, kalau nggak di Inggris, di Amerika sudah dibuat sistem di mana klien bisa konsultasi menggunakan aplikasi tertentu dan bisa menyampaikan ngomong, dan sistem akan menjawab secara verbal juga. Ketika nangis maka sistem bisa mendeteksi bahwa oh ini lagi sedih, saya harus ngomong apa nih secara sistem. Oh sudah, jangan bersedih, kita biasa kok. Aku pasti bisa loh melewatinya. Seakan-akan ngomong sama seseorang benar. Itu yang dulu dibilang nggak mungkin sistem mempelajari emosi manusia. Nah, sekarang mungkin, karena emosi bisa dilihat dari wajah, dari intonasi suara. Kan saya tahu kalau kamu capek, saya tahu kalau kamu marah lewat wajahmu, lewat mimik wajahmu.
lewat kalimat yang mungkin dikeluarkan seperti apa. Yang penting kode di awalnya sudah dibuat di sistem. Kalau nanti wajahnya kayak gini, garis bukanya kayak gini, tampilkan gini. Kalau nanti ada keluar kata-kata seperti ini, tampilkan respon yang seperti ini. Itu sudah bisa. Nah, itu yang menjadi tantangan ke depan. Kita tergantikan. Nah, apakah aman Pak di Jogja belum ada? Nah, kalau Pak di sini main. Ya kalau di tahun-tahun ini menurut 2018 ke bawah, pernah kan berpikir kuliah online dengan Zoom? Nggak ada. Sampai kampus-kampus gede membuat gedung-gedung luar biasa seperti itu. Apakah ke depan gedung-gedung akan dipakai? Enggak, sudah ada ruang mainnya kok. Bahkan kuliah juga nggak harus datang ke kampus. Bahkan mungkin dosen nggak ada. Karena sudah ada dengan course, dengan sistem. Nah, itu yang menjadi tantangan. Nah, kamu menjadi orang biasa-biasa saja, akan tergantikan. Mendingan saya membayar sistem, bayar listrik sama kuota aja. Karena kan kayak tanpa keluarin, oh kamu besok pensiun, oh kamu sakit harus dijemur, ya kan? Oh kamu maaf meninggal harus diganti carinya, semuanya oke. Nah itu yang saya ingin bawa ke kalian di mata kuliah ini. Bahwa digital intervention sudah bukan di depan mata. Kalau di kalian belum, tidak mungkin. Ada dulu pakai dokter lalu bahkan bisa pesan preskripsi resep, tinggal kamu nomor kamu apa tinggal, nah kan bukan dokter yang boleh nggak bisa nih ya. Nah, kalau satu kecamatan yang ngecek kalau belum sempat ya kan pakainya bot, keluhanmu apa nanti kalau keluhannya ini cocok lagi obatnya ini hanya memang perlu dipantau secara rutin aplikasi oleh dokter yang bukan bisa. Dan jangan dikira itu dari dokter aja. Sudah. Nah, itu sudah. Ngapain? Masa nggak perlu ke rumah sakit? Cukup bayar 5.000. Misalnya kalau 15.000 dapat resep. Saya tembus ke apotek bisa nggak resep dari aplikasi kayak gitu? Bisa. Sudah diakui itu berarti. Dan tadinya belum boleh. Preskripsi harus dengan kertas. Kertasnya pun nggak bisa diambil lagi. Kita apotek. Sekarang itu yang jadi semoga membuka informasi yang baru. Mari kita belajar tentang diet, standar kita belajar hal yang intervention di luar negeri, baik kita sudah pakai itu. Terima kasih Pak. Selanjutnya sedang. Selamat sore semuanya. Kami dari kelompok 6 akan menunjukkan hasil dari review jurnal tentang weight reduction, drugs, and digital nutrition, and food processing platform among users with obesity, longitudinal study. Next. Ya, jadi ini adalah platformnya yang digunakan. Nama platform ini adalah Foodsmart yang aplikasi ini nutrisi digital yang bertujuan untuk memberikan perubahan perilaku dan penurunan berat badan pada individu dan obesitas. Kemudian membuat pemilihan makanan sehat secara sederhana dan berkelanjutan melalui bersosialisasi nutrisi melalui aplikasi yang dibuat. Kemudian memberikan rekomendasi makanan atau resep dengan menciptakan lingkungan
pembelian makanan yang memberikan pilihan sehat, serta bagi semua orang, termasuk dari platform ini melayani kita berkonsultasi, kemudian memberikan saran diet apa yang cocok untuk penyakit atau gejala yang dialami oleh pasien. Kemudian melalui penilaian gizi dan penilaian ulang pada pola makan serta merekomendasikan pola makan. Kemudian ini adalah tabel BMI atau dari hasil akhir lebih rendah dibanding dengan BMI. Dasarnya berkisaran P kurang dari 0,001 dan skor diet sehat akhir secara signifikan lebih tinggi dari skor diet sehat pada awalnya, yaitu P kurang dari 0,01. Kemudian kesimpulan dari secara total ada 59% peserta melaporkan penurunan berat badan dan 24% melaporkan kehilangan setidaknya 5% dari berat badan awal atau sebelumnya. Lalu dari web ini apa sih paling ngaruh? Yang paling ngaruh itu adalah lamanya dia pakai web ini. Jadi ketika makin lama, makin gambarnya makin gede terhadap .bb. Lalu selain itu, selain lamanya penggunaan, ada juga satu lain kayak gender. Di sini bisa dilihat kalau yang male itu lebih banyak penurunannya dibanding yang female. Lalu dari segi usia, itu usia di bawah 30 tahun itu malah menunjukkan seperti peningkatan BB. Itu dikarenakan karena anak muda itu selalu lebih ngeyel, berarti karena dibatasi sangat jauh, jadi nggak bisa ikut aturan gitu, langsung ngeyel, akhirnya malah nggak ikut, dietnya malah naik. Yang lain istilahnya ikut aja dan menunjukkan hasil yang penurunan BB. Next. Lalu dari segi klasisitas, jadi dari plan ini, dari aplikasi itu, ketika orang yang obesnya makin tinggi itu makin turunnya makin gede juga. Lalu yang keempat tuh ada faktor dari Chinese nutrition. Jadi ketika batas dietnya makin baik akan juga mengaruh ke penurunan BB yang semakin besar. Thanks. Sekian dari kami, terima kasih. Baik. Tadi penelitiannya banyak tentang anak kecil, anak remaja, usia lebih muda gitu ya. Lansia, ada lansia juga. Ada yang lansia lain dari kelompok lain? Tantangannya apa ketika intervensi digital health intervensi dilakukan pada kelompok lansia? Menurut kalian atau menurut jurnalmu yang sudah kamu baca, ada tantangan tersendiri nggak? Apa? Lansia tuh hanya lebih lansia tuh butuh orang lain, Pak, butuh perantara. Kenapa? Nah, mereka tuh ya berarti masih nggak lincah menggunakan itu yang ada di webnya. Ya. Mereka tuh kayak termakan teknologi, Pak. Kayak nggak bisa nyimbangi, jadi nggak bisa pahami juga kalau dalam. Oke, ada lagi pendapat? Kalau digital health intervensi seperti ini tadi di kelompok pertama menggunakan telepon, menggunakan web, aplikasi, WhatsApp, dan yang lain, hampir semuanya dengan handphone atau dengan komputer, laptop, dan lain-lain. Lansia kalau terus butuh orang lain, butuh cucunya, butuh anaknya. Kenapa? Mungkin orang tua kaptek. Kalau anak-anak kecil nanti 3 penelitian sebelumnya atau 4 bulan sebelumnya bicara tentang anak kecil dan anak remaja bisa berjalan dengan lancar karena sudah terbiasa dengan gadget dan yang lain, tinggal belajar. Oh, ini ngapain sih? Oh, langsung nangkep mau seperti apa. Tapi kalau untuk lansia butuh info. Itu menjadi salah satu kelemahan digital intervention untuk orang yang terampil atau paham tentang gadget. Sekali dia nggak punya gadgetnya, nggak paham gadget, nggak ada pulsa, nggak ada kuota, nggak ada jaringan internet, bisa dilakukan? Ya, karena semuanya menggunakan media internet ataupun listrik. Jadi nggak selamanya digital intervention itu menjadi solusi. Ya, tergantung aja sasarannya siapa, di mana, dan kapan. Oke, selanjutnya silakan.
Dan sore Pak Dian dan teman-teman semua. Jadi Vicky bersama dengan saya memilih untuk ada review jurnal judulnya Our Digital Health Technologies and Models of Nutrition Care: The Future of Chronic Kidney Disease Management. Nah, jadi latar belakang itu penyakit ginjal kronis memiliki mortalitas dan morbiditas yang tinggi. Nah, fokus awal pencegahan primer dan sekunder itu bagaimana mengurangi insidennya, beban, dan agar tidak menjadi komplikasi. Nah, komplikasi rekomendasi dietnya karena tipe dietnya untuk CKD ini cukup ribet. Nah, itu di pasien-pasiennya itu jadi bingung. Terus juga motivasinya untuk memperbaiki dietnya dan juga untuk sehat itu malah turun. Nah, dari masalah-masalah itu, jadi perlu adanya solusi yang baiklah untuk mengatasi masalah itu. Jadi itu bisa ditangani dengan fasilitas layanan nutrisi ginjal yang efektif dan efisien. Nah, salah satunya itu dengan mHealth atau mobile health. Nah, ini ada jadi dari review jurnal review literatur ini itu peneliti itu membaca jurnal yang membahas orang-orang CKD di Australia dan Malaysia. Jadi orang-orang yang mengalami chronic kidney disease itu memiliki ponsel sebesar kira-kira 84% dari semua populasi. Nah, 84% ini kira-kira mirip lah sama kepemilikan ponsel yang pada orang-orang pada umumnya, pada umat manusia biasanya. Perlu diperhatikan bahwa penderita CKD, penyakit chronic kidney disease itu kan penyakit degeneratif ya. Jadi orang-orang kebanyakan itu adalah orang-orang lansia yang mengalami di saat ini di kira-kira tahun 2020 sampai tahun sekarang 2024. Nah, berdasarkan studi yang dilaksanakan di Australia dan Malaysia, sekitar 20% orang yang sedang hemodialisis cuci darah itu tidak memiliki ponsel. 40% tidak paham bahasa Inggris dengan baik dan 51% tidak memiliki kemampuan literasi untuk aplikasi. Nah, kesimpulannya jadi tadi dari pertanyaannya, apakah itu masa depan? Jawabannya itu ya betul. Nah, ada tanggapan positif untuk mobile health bagi penderita dari CKD ini. Mobile health memberikan peluang untuk ahli diet atau nutrisionis memberikan perawatan nutrisi pada pasien penyakit ginjal, dan banyak yang dapat diperbaiki dari sistem mHealth tersebut itu seperti perbaikan kondisi internet dan kemudian akses mHealth juga. Mungkin juga ada beberapa perbaikan-perbaikan yang mungkin dilakukan secara sensitif dan spesifik saja. Begitu. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apakah ada yang tanyakan? ada yang mau menyampaikan sesuatu? Hari ini bicara tentang CKD. Ini kita disease gagal ginjal kronis. Rabu dan Jumat saya memberikan edukasi ke pasien dan keluarga rame-rame. Mereka ada yang menyampaikan kemarin, saya sudah ada 8 tahun, seminggu 2 kali cuci darah. Rabu, Sabtu, Jumat, Senin, Jumat, Selasa. Nah, ya, itu misalnya momennya seperti itu, 3 hari sekali mereka harus cuci darah. Kami harus menyampaikan, padahal kalau sudah 8 tahun, berarti sudah 8 tahun kali 2, kan gitu kan? Setiap hari itulah, setiap kali itulah. 1 tahun 362. Ya, 1 minggu, 52 minggu, dikali 2, 100 kali dalam setahun. Ya kan? Kali 8, sudah 800 kali ke rumah sakit. Ya tak? Apakah sama sekali nggak dikasih edukasi? Setiap kali nggak diedukasi sampai 800 kali. Apakah sudah disiplin? Justru sangat nggak disiplin.
Ada yang 8 tahun, 6 tahun, baru 8 bulan itu juga ada. Beberapa hari ini kami menemukan sekelompok keluarga seperti itu. Kami memberikan edukasi ke kelompok keluarga yang sedang menunggu. Karena HT itu bisa 4 jam, bisa sampai 5 jam. Pasiennya cuma tidur, sehingga keluarganya yang menunggu ya di luar doang duduk. Kami menyampaikan, apakah ada ketaatan? Sama sekali jarang yang taat. Tadi pagi, tadi siang pun mencengangkan ketika keluarga pasien bilang, kalau ibu sampai tadi malam, kalau ibu mau tongseng ya kami berikan tongseng. Kalau mau sate kami berikan sate. Kalau mau makan buah berikan buah kupung mau makan. Padahal orang dengan CKD harus memperhatikan asupan protein, asupan buah, sayur tertentu, jus tertentu. Cairan pun harus dikonsumsi diperhatikan. Kadang sehari kalau sama sekali nggak kencing, bisa minum 1 botol kurang. Karena kalau kita minum bisa lebih berbotol-botol. Untuk pasien sama sekali nggak kencing. Ada pembatasan luar biasa. Haus. Karena kamu nggak bisa seperti itu. Tapi banyak sekali yang memberikan pengakuan bahwa Bapak tidak patuh. Dan kalau tadi disampaikan sama kelompok ini bahwa pasien CKD rata-rata lansia yang nggak punya handphone, kalau kalian ke rumah sakit itu, kalian akan menemukan pasien CKD itu ada anak yang SMA, anak kuliah, anak muda usia 30-an, banyak. Yang lansia ada. Kan juga anak-anak muda banyak yang lansia. Yang seumur hidupmu harus usianya masih muda. Saya tanya, memang penyakitnya apa? Beberapa bilang hipertensi, baru usia 30 sudah hipertensi dan sudah CKD. Diabetes, kebiasaan minum vitamin C dalam dosis yang besar 1000 itu hampir setiap hari. Seger, manis seger, terus merasa wah lingkunganku sedang banyak orang sakit, saya harus bertahan. Kita itu membawa banyak anak muda yang kena. Dan belum ada solusi untuk orang yang sudah gagal ginjal kronis selain cuci darah atau ya kalau mau ganti ginjal. Tapi siapa yang mau tukar? Kepada biar di dalam tubuhku ada tubuhmu. Mau Juli enggak? Kamu yang kedua, dari pakai tujuan uang keluarganya belum ada yang apakah pasti berhasil dalam transplantasi? Belum tentu juga berhasil. Darahnya mungkin berbeda atau apapun enggak. Itu kan bukan pipa yang bisa disambung-sambung dengan mudah. Untuk keterampilan betul dan selalu ada di situ. Nah ini aplikasi digital membantu memonitoring biar disiplin karena kedisiplinannya sangat rendah. Ketika saya tanya, loh, kalau kamu tidak taat bisa meninggal karena karena CKD. Kamu nggak bisa bekerja loh. Tahu responnya apa? Ketika saya menyampaikan itu misalnya, makan sembarangan ya nggak apa-apa. Mau besok pagi saya tahu darah saya kotor setelah ini banyak metabolitnya, banyak gula darahnya, banyak kaliumnya, banyak natriumnya, banyak kolesterolnya. Enggak apa-apa mau besok pagi jadwal saya. Kan habis itu siap, saya sudah seger lagi. Ya. Jadi seakan-akan hari adalah solusi dan kamu menganggap masalah setiap hari bikin masalah ya nggak apa-apa, kan ada solusinya lebih. Mereka nggak ngerti bahwa
Kalau kamu makan sembarangan, pasti dampaknya cuma juga. Kalau kamu makan sembarangan, kolesterolnya banyak seperti yang tadi saya sampaikan. Tadi malam ada pasien yang masih pesan tongseng sama seperti karena mereka akan angkat jantungnya juga bisa. Nah kalau jantung sudah bermasalah, kalau tidak dipakai sama, nggak punya jantungnya dua tahun, sebanyak-banyak kamu enggak ada. Soalnya sudah putus asa sama hidup dan itu buku buat orang lain aja. Tapi ada daripada buku hidup. Mendingan saya serahkan murnia mataku ke kamu, bahwa saya serahkan jantungku ke dia, saya serahkan hepatku ke dia, saya serahkan ginjal saya ke dia mau. Kalau pilih daripada perempuan aku pernah dapat kesempatan itu pun tidak diambil. Jadi penelitian ini tadi membuktikan bahwa dalam intervensi bisa lebih dekat mengingatkan pasien-pasien yang butuh keteraturan dan kedisiplinan tadi untuk bisa menjaga pola makan. Kebetulan ini bicara tentang CKD. Nah, harapannya selain soal topik ini pun untuk kuliah dan untuk ujian di mata kuliah yang saja. Saya ingin ke depan kalian bisa membuat ide untuk skripsi kalian, bikinlah aplikasi sederhana kayak gini. Kalian yang penting otaknya, yang penting idenya. Apakah kalian yang bikin aplikasinya? Bukan. Kerjasama sama teman-teman dari kami, dari teman-teman dari IT, sama teman-teman dari mereka banyak yang belajar itu, tapi nggak tahu tentang kesehatan. Nggak ngerti ide. Ada saya punya keterampilan bikin ini, bikin aplikasi, bikin. Tapi mau bikin tentang apa ya? Ya kan? Tidak kan kamu. Saya pengen bikin aplikasi gini, bagus nih. Alur berpikirnya seperti ini, tapi nggak ngerti harus memulainya dari mana. Maka kolaborasi. Nah ini yang menurut saya Nutripreneur ambil ranah bisnis, bukan ranah produk barang makanan. Ini berupa produk, ya ada aplikasinya, berupa jasa, ya dapat. Ini yang Nutripreneur. Nanti aplikasinya dijual ke Google Store atau ke App Store, dapatlah kalian 5.000 dapat. Siapa orang yang nggak punya satu sehat sekarang di Indonesia? Semuanya pasti punya aplikasi tersebut. Dan kemarin baru ada pertemuan di Kemenkes tentang digital transformasi kesehatan digital. Bahwa besok selain kita harus punya KTP, ya kan? KTP bahkan besok ada versi digitalnya, sudah tahu punya satu sehat, dan satu sehat itu akan terintegrasi dengan semua aplikasi kesehatan yang ada di handphone dan wajib. Ini baru didiskusikan kemarin beberapa minggu ini di Kementerian Kesehatan. So kalau kalian nggak punya, maaf ya, anti-mati sama digital, agak itu bukan ranah pupuk, kayaknya susah. Ketinggalan. Keretanya sudah ke sana buat ambil banyak peluang duit. 270 juta jiwa, kalau punya aplikasi itu semua, berapa rupiah yang bisa dijual? Ya kan? Sekarang ada yang nggak punya aplikasi kesehatan apapun itu di handphonenya? Ada yang belum misalnya, belum punya, Mbak belum punya. Yang lain punya. Mayoritas apa? Oh dari HP-nya langsung. Dipakai nggak? Dipakai untuk nyatet rekaman rekaman kesehatanku. Bisa dipakai. Saya senang banget kalau teman-teman bisa. Saya pribadi sama teman-teman dari keperawatan kemarin sedang membuat proposal untuk bikin aplikasi untuk diabetes. Orang dengan diabetes pun butuh pemantauan secara rutin dan catat. Nanti kalau dengan sistem sudah disetting, kalau gula darahmu sekian, harusnya sekian, kamu butuh diet nih, sistem akan kasih tahu harus masak apa ya. Oh ini ada pilihan makanan buat kamu, silakan mau masak apa. Kita mikir berkali-kali, mikir sekali aja di awal untuk bikin algoritmanya apa-apa. Tinggal kasih ke developer, tolong dong buat ini. Kalau nanti kasusnya kayak gini, menunya ini, kasus ini, menunya ini.
tinggal kasih menu yang banyak biar nggak cepat. Teman-teman, saya ingin harapannya adalah satu, harapannya di tahun ini bahwa Nutri-Planner itu bukan cuma cookies. Ada banyak tahun 2018 sampai saya bilang setiap skripsi penguji ya, enggak cuma Nutri-Planner, ada yang bisa lebih gede banget peluangnya. Salah satunya digital bikin aplikasi. Oke. Terima kasih Mas Alta. Ada lagi? Silakan. Ada berapa kelompok lagi? Dua. Oke. Tapi diskusinya cukup di kita aja. Tapi kalau mereka mau berubah haluan dari topik jadi aplikasi, itu sangat jangan kuasa. Saya tuh pengen punya aplikasi atau membuat lagi bikin ide. Selama ini kalau teman-teman mau menghitung kebutuhan di situ kan pakai ukur satu persatu bahan makanannya, toh. Kenapa nggak disuruh foto aja ini kalorinya? Nah, misalnya saya minum kopi di sini, tinggal saya videoin aja, ini kopi saya. Sebenarnya ini berapa kalorinya? Enak kan? Nggak perlu masukin kopi 10 gram, siapa ada gula 1 sendok makan 10 gram atau 12 gram, air 150 ml berapa makro mikronutriennya. Bayangkan sarapan itu nggak usah pakai mikroan dan dicatat, udah difoto aja, foto aja ya Bu, nanti kirimkan ke saya. Itu hal itu kan coba kirimkan, ya aku aplikasinya ada. Nggak perlu buka-buka buku foto makanan dan lain-lain. Oh, itu sih kan ya beberapa jam tuh. Itu difotokan. Ya. Itu saya. Ya, nangkap ya. Peluangnya gede banget. Ahli gizi pun nggak lagi nanya-nanya. Omset tuh, itu makanya nggak datakan nggak apa-apa di foto. Nggak perlu ngasih. Kan kalau makan nggak rapi-rapi banget kalau kita ada yang makan bubur aja diaduk-aduk. Bubur diaduk-aduk. Kalau ini oke. Sore pada kami dari kelompok 8 mempresentasikan yaitu divisional systematic review of digital intervention for improving the diet and physical activity of Yang lebih keras selanjutnya untuk amendement. Jadi dalam jurnal kami itu menggunakan multi komponen intervention, yaitu menggabungkan elemen digital dan non digital yang mungkin paling menjanjikan untuk menghasilkan perubahan yang jangka panjang. Dari tinjauan ini menunjukkan bahwa intervensi digital bisa efektif dalam memperbaiki pola makan dan perilaku aktivitas fisik remaja, meskipun perubahan ini seringkali tidak bertahan dalam jangka panjang. Lalu dalam yang digital intervensi ini sangat efektif untuk intervensi perilaku kesehatan dengan menyediakan edukasi nutrisi, menawarkan tantangan mingguan, membantu penetapan tujuan, mengembangkan keterampilan, memberikan sistem penghargaan, memberikan umpan balik, dan mendorong penggunaan pedometer dengan hasil penelitian yaitu menurunkan penurunan signifikan perilaku sedentary atau perilaku kemalasan selama 2 jam per hari pada usia 6 dan 12 bulan. Peningkatan asupan buah dan sayur, peningkatan aktivitas fisik, dan perubahan positif bertahan selama 8 bulan.
Lalu untuk intervensi selanjutnya yaitu pesan teks dan email yang kurang efektif dalam mengubah perilaku dibandingkan dengan situs web. Karena intervensi pesan teks buku harian, buah, dan sayuran itu tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Lalu untuk kelemahannya sendiri yaitu kurangnya data tentang biaya efektivitas, yaitu tidak ada publikasi yang melaporkan tentang biaya efektivitas intervensi ini. Lalu heterogen studi, yaitu karena heterogenitas studi yang ada, analisis meta tidak dapat dilakukan, yang berarti kesulitan dalam menggeneralisasi hasil. Selanjutnya, kesimpulan dari tinjauan ini itu menunjukkan bahwa intervensi digital itu bisa efektif dalam memperbaiki pola makan dan perilaku aktivitas fisik pada remaja. Meskipun perubahan ini itu seringkali tidak bertahan dalam jangka panjang, terus basis bukti terbesar tersedia untuk intervensi yang disampaikan melalui situs web atau website. Terus dibanding dengan media lainnya, seperti aplikasi ponsel pintar untuk mengubah perilaku kesehatan. Efektivitasnya tinjauan ini itu tidak menemukan hasil yang signifikan untuk intervensi aplikasi. Namun di Australia, intervensi digital ini dapat mencakup aplikasi ponsel pintar untuk menemukan penurunan yang signifikan dalam mengkonsumsi minuman. Sekian dari kami. Kalau terapi intervensinya dengan digital, apakah lebih murah menurut kalian? Dulu saya 2010 praktek di salah satu rumah sakit di Jawa Tengah, dekat Pantai Utara. Konsultasi gizi satu kali bayar berapa coba? Kira-kira? Gimana? Pasien ke rumah sakit saat itu bayar berapa menurutmu? Apa namanya? Konsultasi gizi, benar-benar pasien awal jalan datang. Saya mau konsultasi tentang apa? Tentang penyakit ini. Oke, ayo 1 jam. Dibayar berapa? Atau pasien harus bayar, klien harus bayar berapa menurutmu? 2010 400 ya. 100.000. Ada lagi? Itu jangan pas-pasan gitu ya. Berapa? 50.000. Ada lagi? Oke, 200. Salah. Berapa coba? 5.000. 2010 belum lama kok. 5.000. Puskesmas aja gratis. Bayar. Ada bayar berapa? Kalau misalnya mau BPJS itu setahu saya harus ke dokter umum dulu, misalnya ke atas. Kalau misalnya mau langsung ke gizi gitu, sebenarnya Bayar berapa? Pernah yang konsultasi gizi? belum pernah sih Pak, cuma pernah lihat ya. 23. Kapan tahu? Bayar 23.000. 2024. Atau 2023. Apakah terjangkau? Padahal kamu menghabiskan banyak waktumu untuk cerewet. Hatimu dan tenagamu, waktumu diberikan saya. Waktu itu kalau sekarang di rumah sakit tersebut, rumah sakit ini, saya menyebutkan itu bukan di sana, itu sekitar 50 sampai 100. Tapi kalau pakai digital health intervention, pakai aplikasi, bayar toh, tahu berapa? 15.000, 20.000, bahkan ada yang diskon 11.11. Konsultasi cukup 5.000 dan belum pakai bot. Aplikasinya belum pakai produknya real, clothing. Dia akan diarahkan ke ahli gizi terdekat. Bayarnya cuma 5.000 aja. Kan berarti sekian persen untuk developer, sekian persen untuk ahli gizinya kan?
Mau ambil berapa? Mau parkir, apa, konsultasi aja sama nanti. Nanti orang itu. Jadi digital intervention dari sudut pandang klien, cuman memang investnya kalau dari sudut pandang film. Dia tadi menyampaikan tentang dengan biaya dan yang lain belum sempat dibicarakan penelitian. Oke, terima kasih Mbak. Silakan riset yang terakhir. Masih ada? Masih ada ternyata. Silakan. Selamat sore Pak Dian dan teman-teman. Di sini saya dan Rahayu dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang temuan kita di jurnal Feasibility of a Digital Health Intervention to Improve Diet Quality Among Women with High Blood Pressure, Randomized Control Feasibility Trial. Oke, untuk ini tuh membahas si tekanan darah tinggi adalah salah satu masalah kesehatan yang paling umum dan berbahaya dengan lebih dari 100 juta orang yang menderita penyakit ini. Nah, aplikasi ini ditemukan di negara Amerika Serikat yang mengembangkan aplikasi ini diuji coba dulu di Amerika Serikat. Terus setelah itu nama aplikasinya itu adalah DASH atau Diet untuk Menghentikan Hipertensi, dengan pendekatan diet yang terbukti efektif dalam menurunkan tekanan darah. Namun kepatuhannya ini tuh untuk populasinya sendiri itu masih sangat buruk. Nah, untuk penelitian ini itu memiliki tujuan untuk meningkatkan kepatuhan diet pada DASH pada wanita penderita hipertensi atau hipertensi dengan menggunakan intervensi kesehatan digital yang berbasis aplikasi dan umpan balik melalui teks. Terus kalau misalnya pada diet ini itu menekan pada makanan kayak nutrisi seperti buah-buahan, sayuran, biji-bijian, produk susu rendah lemak, serta membatasi daging merah dan makanan olahan. Nah, dan diet ini tuh juga dirancang khusus untuk meningkatkan konsumsi nutrisi, kalsium, magnesium, potasium, serat, protein, serta mengurangi asupan lemak jenuh, lemak total, dan kolesterol. Nah, ini tuh salah satu grafik dari prediksi aplikasi yang sudah digunain selama 3 bulan berlangsungnya. Nah, itu tuh ternyata ada perubahan dari pola makan yang dari wanita-wanita yang sudah memenuhi syarat dan ketentuan. Nah, itu aplikasinya itu tidak bisa semua orang mengakses karena ada syarat dan ketentuannya. Terus hasil menunjukkan bahwa kelompok intervensi DASH Plus itu memiliki peningkatan signifikan kepatuhan diet dengan rata-rata peningkatan 0,8 poin pada skor dietnya ini. Terus kalau misalnya kelompok intervensi juga memiliki penurunan signifikan tekanan darah dengan rata-rata penurunan 2, mmHg pada tekanan darah sistolik dan 3,6 mmHg pada tekanan darah diastolik. Lalu untuk kelebihan dari penelitian itu ada yang pertama, lebih memahami cara mengurangi resiko kardiovaskular perempuan yang tidak proporsional dengan menggunakan pendekatan gaya hidup dalam manajemen tekanan darah. Dan yang kedua itu ada fleksibilitas dalam studi masa depan. Itu dapat diadaptasi untuk teknologi yang baru yang nantinya dapat dikembangkan. Terus untuk kekurangannya itu ukuran sampelnya yang terlalu kecil, jadi sulit untuk menafsirkan temuan penelitian ini karena tidak mampu menunjukkan pengaruh terhadap perubahan kepatuhan, keterlibatan, atau tekanan darah dari diet tersebut. Lalu yang kedua itu keakuratan data yang dikumpulkan berpotensi menimbulkan bias ingatan karena biasanya tuh karena ini dikumpulkan jadi si pesertanya itu bisa jadi dilebih-lebihkan atau dikurang-kurangkan untuk asupan makanan itu. Oke, nanti saya minta jurnalnya ya. Kebetulan ini penelitian mahasiswa bimbingan saya. Topiknya ini persis tentang diet, dari approach to stop hipertensi. Jadi anjuran dia untuk menghentikan hipertensi dari Amerika.
Nah, kita tentang kepatuhannya, karena orang-orang dengan penyakit degeneratif diabetes, ginjal, hipertensi, jarang sekali yang patuh kemudian. Nah, ini kebetulan diambil dengan digital health intervensi. Bisa nggak sih disiplin kita? Saya tidak sebenarnya. Oke, teman-teman, terima kasih. Mbak, ada yang mau tanya dulu? Nggak ada toh? Oke, terima kasih Mbak, Mas sekalian. Saya mau menyampaikan sesuatu sebentar lagi. Mohon waktunya sebentar. Tadi setiap kali ketika teman-teman setelah mempresentasikan materi, saya sambil menyampaikan sesuatu toh, banyak yang sudah disampaikan dari slide ini. Jadi ini review singkat saja tentang digital health intervention. Jadi ini sekarang sampai saat ini total orang anak-anak muda semakin banyak. Kalian masuk ke tahap yang ini ya. Ini makin banyak penghuninya di Indonesia khususnya, sehingga apa yang bisa dekat dengan mereka ya salah satunya dengan gadget. Jadi bisa nggak kita menangani masalah-masalah yang ada pada remaja dan dewasa muda itu dengan alat yang tidak bisa lepas dari tubuhnya, gadget. Nah, berapa persen gadget ini di sini 2025 asumsinya lebih dari 200 juta jiwa. Ternyata hampir semua masyarakat Indonesia akan pegang gadget. Ada anak kecil di sekitar kalian? Sudah punya gadget? Sudah. Bahkan kemarin saya baru beliin anak saya gadget. Hanya untuk nonton YouTube. Cocomelon. Nah, gitu. Sama nonton video kipas angin. Kayak anaknya Tasya. Jadi koleksinya kipas angin kalau di rumah. Setiap hari nontonnya kipas angin muter gitu. Tapi kalau anak suka itu ya suka itu. Ya, pengguna smartphone semakin banyak. Semakin muda, semakin banyak juga. Yang kemudian ini data 2021, sebenarnya ada data yang lebih baru, tapi polanya nggak begitu jauh berbeda, menunjukkan bahwa sosial media dipenuhi oleh orang seusia kita, rentang usia kita, 20-an sampai 30-an pengguna sosial medianya. Dan ini medsosnya banyak, rata-rata bisa sampai 3 jam sehari. Ada yang bermain medsos lebih dari 3 jam mungkin, scrolling sampai lupa waktu. Ada, coba yang paling lama 3 jam ada. Hari Sabtu, Minggu, taruhlah band free. Sabtu atau Minggu, 3 jam ada. Ya tidak langsung 3 jam enggak, tapi di total 3 jam. Yang 3 jam, 5 jam ada. Sabtu Minggu, asumsinya enggak kuliah atau Sabtu Minggu, 5 jam. Ada? Masih ada 5 jam? 6 jam. 8 jam. Seriously. Libur loh. 6 jam sampai 8 jam. Ini rata-rata 3 jam. Ini tahun 2021 kemarin. Nah, di sisi lain, stunting ada data baru ya. Saya belum menyampaikan ke teman-teman ya. Kemarin baru ke dosen pembimbing, mahasiswa bimbingan saya. Ada riset namanya Survei Kesehatan Indonesia. Stuntingnya turun tapi cuma dikit. Di 2023 ada data terbaru. Jadi stuntingnya turun dikit. Kita kemarin bicara tentang stunting toh, masih 21,8 kalau saya nggak salah. Ditargetkan turun sampai 18 atau 19%, surprisingly nggak tercapai. Hanya turun beberapa dikit poinnya. Jadi stuntingnya masih tinggi banget. Nah ini kemarin 2019 27,7 saat itu, kemudian di tahun 2022 sekitar 21%. 2023 ternyata 20,8 atau 21 sekian. Jadi belum tercapai targetnya. Padahal 2024 tahun depan ya kan risetnya
dipublikasikan tahun depan, dilakukan tahun ini untuk dilaporkan tahun depan. Targetnya adalah tahun ini 14%. Ahli gizi di Indonesia jumlahnya kemarin karena prodi baru mau bikin prodi baru toh, ya saya mencari data tentang berapa sih sebenarnya tenaga gizi di Indonesia real. Dietitian baru 500-an. Se-Indonesia loh dari 2.270 juta, baru 500. Nutrisionis, which is S1, D4, D3, itu baru 40.000. 270 juta loh. Di mana perawat, kalau saya tidak salah, sudah sangat-sangat banyak minta ampun. 500.000, hampir 1 jutaan. Kita baru 40.000. Padahal jumlah keluarga di Indonesia berapa yang bisa ditangani. Kalau dulu ada program 1 desa 1 bidan. Sekarang 1 kecamatan, 1 ahli gizi aja belum tercapai. Karena kecamatannya luar biasa banyak. Berapa durasi edukasi? Saya ngomong waktu saya dibayar 5.000, 1 jam. Edukasi tadi pagi di HD itu hampir 1,5 jam. Itu baru 1 kelompok itu. Bagaimana kalau nanti siang lagi ya? Nanti siang lagi ya? Ya saya capek lah. Iya kan? Nah, berapa kemampuan kita berapa lama? Berapa banyak keluarga bisa kita tangani? Kalau dengan konvensional intervensi seperti itu. Sehingga di sini, kalau sebelumnya edukasi menggunakan leaflet, buku, koran, poster, ayo makan sehat, cukupi air minummu, bebas BPA dan yang lain, aman untuk keluarga ini. Sekarang nggak bisa kayak gitu. Sekarang semuanya harus menggunakan database internet atau sosial media karena akan menjangkau lebih banyak, lebih cepat, dan lebih murah. Gitu. Nah, ini ada digital health intervensi. Semakin ke sini semakin banyak penggunaan itu, tetapi ada tantangannya. Ini yang mungkin belum sempat didiskusikan tadi. Tantangan ini. Yang pertama tadi terkait dengan alur kerja belum jelas, kemudian guidelines, kemudian service itu juga belum banyak dibicarakan tadi. Gitu. Nah, ini disampaikan dari jurnal menyampaikan, teman-teman juga tadi banyak yang menyampaikan sudah, ternyata digital health intervensi bisa membantu menurunkan berat badan sekitar 39% dan tidak ada bedanya dengan kegiatan secara konvensional. Kalau bisa dengan digital, ngapain harus konvensional? Kan gitu jadinya. Wong sama-sama bisa nurunin berat badan kok, bahkan bisa menjangkau lebih banyak lagi. Gitu. Nah, ini tadi teman-teman sudah bisa melihat bagaimana penerapan digital health intervensi di berbagai macam setting. Puji syukur walaupun saya tidak meminta di setting ini, tetapi kalian sudah bisa menyampaikan literatur di setting HD. Tadi ada CKD, ada hipertensi, tadi Rahayu hipertensi ya. Hipertensi, ada yang soal berat badan, ada yang soal pengetahuan, dan yang lain. Jadi sudah banyak yang kalian buat walaupun saya tidak menginstruksikan ke berbagai setting itu. Hampir semuanya berhasil, tapi ada yang tidak. Nah, sebenarnya yang belum tercapai, saya tadi menyampaikan digital health intervention butuh gadget. Butuh keterampilan penggunaan gadget. Tentu butuh pulsa. Kalau dulu saya punya handphone, nggak pakai pulsa nggak apa-apa. Nggak pakai internet connection nggak apa-apa. Yang penting ada pulsanya. Karena dulu masih pakai SMS. Itu pun dihitung per karakter saat itu. 161 sudah bayar 2 kali. Karena batasnya 160 saat itu. Nah, sekarang sudah tidak lagi ada SMS, sudah pakai chat dan yang lain. Ya, handphone nggak mau dikasih handphone yang analog, manual, yang sinyalnya nggak bisa 4G atau 5G, cuman bisa H 2G. Mau yang nggak bisa pakai internet, yang masih seperti ini misalnya layarnya cuman warna hijau semua, kuning semua, putih semua. Nggak ada yang mau. Saya masih punya tapi banding sama. Udah rasa buat apa-apa. Nah, dipakai juga nggak bisa. Nah, itulah kalau
kelemahan dari digital health intervention. Tidak bisa menyasar orang tua lansia dengan mudah karena mereka butuh akses. Tidak bisa ke daerah perifer karena nggak ada jaringan internet. Listrik saja belum tentu ada. Dan butuh latihan dulu. Gitu. Tetapi positifnya adalah bisa menjangkau lebih luas, lebih mudah, lebih murah, dan anak kecil, remaja sebagai sasaran yang banyak masalah kesehatan lebih tertarik gitu, daripada edukasi secara langsung. Mendingan pakai game, pakai ini, challenge dan yang lain bisa. Oke, itu kuliah kita hari ini. Terima kasih sudah teman-teman sudah mendapatkan apa tadi banyak hal yang kalian bisa dapatkan. Semoga bisa membantu kalian bisa ke depan bisa lebih baik. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih buat Cantika juga. Terima kasih buat mengikuti di Zoom. Selamat sore.